quwwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan tema pada Rabu yang lalu. Kita pada slide yang ketiga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita semuanya disuruh untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dilanjutkan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuanya untuk berbuat baik. Wabidil qurba wal yatama wal masakini. Ini hampir sama dengan yang kemarin, yaitu kepada kerabat dekat, kepada anak yatim, pada orang miskin. Tambah maning, wajari dzil qurba, dan tetangga yang dekat, wal jaril junubi, dan kepada tetangga yang jauh. Salah satu tanda orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir adalah orang yang senantiasa berbuat baik atau menghormati selain kepada tamunya juga kepada tetangganya. Kadang tetangga itu justru dibutuhkan ketika kita butuh itu cepat ya, atau bantuannya itu cepat datang dibanding dengan saudara kita yang boleh jadi jauh. Karena tetangga yang dekat itu setidaknya dengan rumah tinggal kita juga tidak jauh, maka kalau kita membutuhkan pertolongan atau bantuan juga sangat mudah dan sangat praktis. Kita disuruh untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi wabnis sabil, ya, dan teman sejawab, ya, sahib, wabnis sabil, ibnu sabil, ya, ibnu sabil, ibnu kuwi anak, sabil itu jalan. Berarti orang yang selalu berada di perjalanan, terutama yang perjalanannya itu bukan untuk kemaksiatan. Alhamdulillah masjid kita itu sangat strategis, sehingga hampir tiap hari ada ibnu sabil yang beristirahat di masjid ini. Bahkan gazebonya yang depan itu alhamdulillah selalu bermanfaat. Tadi saya lihat ada yang tidur di sana sambil berselimut tikar ya. Bahkan kadang ada yang suami istri ya, istrinya di mobil, suaminya di luar untuk mencari maisha. Nah, orang-orang yang seperti itu kita juga harus memberikan kebaikan. Maka alhamdulillah walaupun belum maksimal, masjid kita sudah menyediakan teh dan juga kopi. Teh, kopi gitu ya. Alhamdulillah, dan selalu mendapatkan antusiasme ya. Kadang-kadang walaupun hanya sekedar teh maupun kopi itu di saat dingin itu sangat menolong ya. Sangat menolong, apalagi perjalanan jauh, mungkin kurang sehat ya. Belum lama ini sekitar sebulan yang lalu ada anak yang dari pondok gitu ya, mau berangkat lagi ke Wonosobo, di sini sakit, diberi teh anget ternyata menjadi lebih baik ya. Ini antara lain, sehingga memang kalau ada organisasi ini menjadi amal soleh kita itu tidak terlalu sulit gitu ya. Kalau sifatnya hanya individu, maka boleh jadi kita menolong ibnu sabil ya mungkin 1-2 kali, tidak tiap hari. Tapi karena kini kita diorganisasi dengan baik, ada takmir, ada masjid menyediakan, alhamdulillah setiap hari ya. Setiap hari dapat kita bantu. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita ada tempat untuk istirahat ya, istirahat untuk tidur ya. Untuk tidur yang mungkin lebih representatif ya. Kalau di sana itu ya kadang-kadang kasihan ya, orang yang
di bawah dari daerah yang hangat itu ya di sini kedinginan. Saya teringat kalau sekitar di Borobudur itu ada masjid, masjid depannya itu tempat ruang yang itu untuk orang yang melakukan perjalanan jauh, yang mungkin ingin sekedar istirahat, ingin selonjor, ingin legerengan. Nah ini saya kira ke depan perlu kita pikirkan. Nah, termasuk kalau di masjid-masjid yang modern sekarang sudah tidak dikunci. Tidak dikunci. Kan kadang-kadang kalau masjid itu kan dilarang tidur di dalam gitu ya. Sekarang dibebaskan. Monggo tidur di dalam ya nggak apa-apa, memang fungsinya masjid itu menolong. Mudah-mudahan mereka juga bisa menjaga kebersihan dan keamanan. Insya Allah juga aman lah, karena ini udah ada CCTV ini. Nah, CCTV yang mati nanti kita perbaiki lagi. Jadi masjid itu betul-betul menjadi sesuatu yang orang atau jamaah manapun itu merasa terlindungi, terayomi, kebermanfaatannya itu bisa dirasakan oleh semua orang, yang insya Allah kemudian kita itu akan menambah pahala jariah kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Taala, inilah pelan-pelan ya, pelan-pelan. Mungkin suatu saat nanti kita tetap butuh semacam kantor gitu ya. Kantor kadang-kadang kita khotib kepingin ngeprint khutbah gitu ya, kita siapkan lah. Mudah-mudahan nanti bertahap ada kantornya, walaupun sekamar dua kamar nanti ada ya. Cuma mungkin ya kamarnya ya tidak tertutup sekali ya. Nah, takutnya nanti malah disalahgunakan gitu ya. Kemudian wasohibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aimanukum ya. Wa ma malakat aimanukum ini termasuk hamba sahaya, tapi kan di sini tidak ada. Hamba sahaya itu zaman dahulu ya. Sekarang sudah bertentangan ya dengan kemanusiaan. Bukan berarti Islam memperbolehkan perbudakan, tetapi ini sesungguhnya dulunya itu untuk pelan-pelan menghilangkan perbudakan. Tidak langsung dilarang, tetapi bagaimana agar majikan itu juga melakukan ihsan kepada hamba sahayanya. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak suka orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kalau orang yang tidak ngibadah karo Gusti Allah, orang yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat dekat, yatim dan masakin, kemudian tetangga dekat dan tetangga jauh, teman yang menjadi sohibnya, orang-orang yang dalam perjalanan, hamba sahaya, maka berarti orang itu termasuk orang yang sombong. Jadi ketika kita tidak berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, berarti seolah-olah kita itu mampu hidup sendirian. Padahal katanya kita adalah homo homo soloensis homo itu senengnya. Intinya tidak mungkin hidup sendiri. Apa jenenge niku lah? Di pelajaran IPS ada nih. Namun demikian, meskipun kita disuruh berbuat baik dengan kedua orang tua, jika mengajak kepada kemusyrikan tidak boleh. Tolong maringgon dukun, nggo ngitung-ngitung, nah itu enggak boleh. Tapi kalau ngitung-ngitung duit boleh. Nek mian kan nek arepan nikahan kan dihitung-hitung ya. Dihitung-hitung gitu ya. Iki rebo wage nek karo weton apa ora dadi gitu ya. Ora jadi. Iki genana sing percaya mboten niku saniki?
Kayak Nigin nggih. Nigin belum lama saya itu melamar ya. Mengikuti lamaran. Nah, tiba-tiba sana menentukan harinya itu hari Kamis. Hari Kamis tanggung. Nah, sementara yang kita lamarkan adalah wong sing kerja libure Ahad gitu ya. Loh, saya tanya di situ nyong terus terang, "Sini ngapa sih Kak kudu Kemis?" gitu. Ternyata mempelainya nggak berani, itu bapak yang tahu gitu ya. Bapak yang tahu, saya nggak tahu kalau itu hitung-hitung. Nah, ternyata dari pihak kakunge mohon maaf kalau Kamis kami tidak bisa mengikuti ijab dan kabul. Kami bisanya kalau libur. Akhirnya ditentukan pas libur. Nah, padahal sing jenenge ngitung weton kan wage kliwon manis paing pon kan. Modelnya kayak gitu kan. Wage jare tiba kira. Lah padahal wage kliwon manis paing pon itu kan hanya di Jawa Tengah. Yo siki. Kan hanya di Jawa Tengah. Lo nek nang Sumatera kepriwe? Apa maneh nang Arab? Nah, ini yang hal yang seperti ini perlu kita kikis ya. Jadi otak kita dan keimanan kita perlu untuk menelaah ya, menelaah mien nangger napa niku nangger Muharram Syura ora oleh pada hajatan nggih. Nah, jare kue wulan keramat. Nek keramat artinya apa? Wong Jawa ngomong apa? Angker kan? Keramat kue angker. Padahal keramat sing bener orang angker. Dari kata karoma artinya mulio. Mulane raja dan ratu dulu itu konon katanya hajatannya wulan Syura. Lah rakyat bleketir aja melu-melu. Nah ini nggih kebablasan. Dadi nek mbiyen ngomong ora dosa tapi ora ilok. Nah, ora ilok karo dosa kuwi beda. Ora ilok kesane ora sopan. Wong ana pejabat, ana raja agi pada hajatan kok rakyate melu ngeten niku. Lah kebablasan jare ndarani dosa ora oleh. Nah ini. Sehingga ada film yang filmnya itu di Dieng ya, latarnya di Dieng. Terus pemainnya antara lain Tora Sudiro. Nah, Tora Sudiro itu sekarang ini seneng karo anak Pak Lurah nang kono. Ning sebab Pak Lurah niku duwe utang karo bos nang kono, tur bose kuwi seneng karo anake Pak Lurah, jadi cintanya itu akhirnya dipisah. Nah, ngeboti karo bos sing ngutangi Pak Lurah. Sehingga dengan berbagai macam nganti maring dukun segala macam itu ujung-ujungnya hitung-hitungan. Intine kowe si Tora Sudiro ora oleh ngomongi, ora pas. Asale wetone niku antara sing lanang karo sing wadon kuwi engko tiba sial. Tiba sial, tiba pokoknya ora apik lah. Nah, akhirnya si pemain film itu sing pelaku putrane itu takon karo mbah dukune. Sekarang saya tanya, berdasarkan wetone jenengan dina iki kuwi dina apik apa dina alam mungguhe jenengan Pak Dukun. Pak Dukun ngitung, oh nyong laire dina apa wage apa kliwon gitu ya. Siki dina apa nyong ketiban begja apik ora bakal ana masalah. Nah, dia bilang begitu. Lah kuwi si Tora Sudiro njoko celurit. Nah, terus kalona neng gulu ngomong maning. Kira-kira iki dina iki apik apa ora tumrap kowe? Wah, apik ora kowe kira-kira? Yo, nek apik digretel. Nah, ini kan. Lah di hadis kan sudah jelas tuh. Hadis Riyadhus Shalihin yang pernah saya sampaikan bahwa andaikan ada orang yang banyak sekali ingin mencelakai dirimu, jika Allah tidak mengizinkan pasti tidak akan terjadi. Wong sedesa Mbaniara kepengin aweh kemanfaatan kanggo salah sijine penduduk Mbaniara. Ning Allah enggak mengizinkan juga tidak bakal terlaksana. Nah inilah keimanan yang harus terus menerus selalu kita upgrade. Jangan sampai
di era modern ini justru kita masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian kadang-kadang malah ngacungi kuburan kudu dikapakna ya. Lamut ya. Nek ora lamut ngapa? Bosok kan? Ayo sih temenan ora kowe. Mian wedi banget kan? Wong aja ngacungi kuburan mengko bosok. Wong sing ora ngacung be bosok. Nggih, ngono mati bosok mboten? Bosok. Nggih, lah itu kan hal-hal yang dulu pernah ada dan sekarang tampaknya masih ada nggih, karena orang suwe niku sing menikahkan itu kan syarat pernikahan kan umure nyong. Ya orang swidak ternyata masih percaya dengan hal yang seperti itu. Padahal kemusyrikan enggak boleh. Wa wasainal insana biwalidahi husnan. Wa in jahadaka syirka bi ma laisa laka bi'il fala tuti'huma illa ya marjiukum fa unabiukum bima kuntum ta'malun. Ya ini. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikutinya. Hanya kepadakulah kembalimu. Ora usah wedi dengan perkara-perkara selain Allah. Arepan kaya ngapa? Kula panjenengan kondure maring Gusti Allah. Wong semene sing nggo kondure ora maring Gusti Allah sapa? Ora ana nggih? Enggak ada. Maka hanya Allah lah. Kalau Ibnu Katsir kan ngendika, la ilaha illah itu yang disembah. Yang kedua yang paling dicintai. Yang ketiga yang paling ditakuti kemurkaan. Dan yang keempat yang paling diharapkan pertolongannya itu namanya ilah. Illallah, kecuali Allah yang mampu akan menjadi ilah itu. Nah ini. Jadi yakin saja, insya Allah. Insya Allah. Pemaning kula panjenengan itu nek sholat itu takbir itu ya. Saya tadi membaca itu orang yang menyampaikan kenapa wong itu kok pijer mengangkat tangan takbir. Begitu ngangkat takbir itu Allahu Akbar sambil mengucapkan Allahu Akbar. Artinya apa? Kita itu jadi wong sing pada menyerah, wong sing pada pasrah. Kepada siapa? Zat yang Maha Agung. Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Berarti yang lain kecil. Saya kecil. Kalau panjenengan sholat, nggak apa masalah. Masalahku ora gede. Masalahku cilik, mengko rampung karo Gusti Allah. Nah ini ya. Ada itu. Jadi orang-orang tertentu yang sudah menikmati semua gerakan sholat hanya mengangkat tangan untuk bertakbir. Ini kan kayak wong menyerah. Nggih? Nek arepan ditembak penjahat atau wong sing dianggap salah, arep ditembak terus menyerah primen. Begini kan? Apa kayak gini? Orang kayaknya tambah ditembak. Begini, menyerah ini. Loh kula panjenengan sholat jebule wong lagi pada menyerah. Menyerah harus apa? Gusti Allah. Pasrah. Ya Allah, Engkaulah yang maha besar. Yang lain kecil. Saya kecil. Masalah yang menimpa diri saya juga kecil dan semua akan selesai oleh Engkau yang maha besar. Sehingga sholat itu kalau dilihat nggih, tinggal dilihat terus rika surunge sholat karo suwise sholat. Rika cukan ngilo ora sih? Ya, jadi surunge sholat kayak ini kayak ngawa butek padane nggih. Butek mripate abang, raine. Nggih. Lah kok bar sholat ini ternyata ada aura-aura yang baik. Nggih. Dulu itu ada seorang yang mencoba melihat orang yang setelah sholat. Ya. Itu dilihat dengan kamera tertentu, itu ada aura yang berupa ungu dan biru. Artinya apa? Ada ketentraman, ada kenyamanan, ada kesenangan. Ada azem gitu ya. Tenang gitu loh. Ning jare nangger wong maring pasar difoto merengangah. Terutama sing sangune
Sithik. Ya. Kebutuhane akeh, adol-adol rugi apa murah itu. Itu jeneng merengangah. Ya merengah. Nek pribadi tak kayane ora kayane. Ini kadang-kadang nek ora badi malah kepingine bakso ya. Tenak pribadi malahan ngirit ya. Kadang-kadang gitu. Itulah manusia. Nah ini, kalau disuruh untuk syirik, meskipun itu orang tua kita, nggak boleh. Ya. Nggak boleh untuk ditaati. Tetapi tentu kita tidak dengan bahasa yang keras. Fala taqul lahuma uf saja nggak boleh. Uf itu tidak hus ya. Tapi kor ya wedok ya. Nah, jadi kor psek ya wedok baik sudah dianggap kasar. Kemudian dalam surat Luqman ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikutinya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Nah, kula panjenengan kon melu wong-wong sing pada pasrah, wong sing pada yakin karo Gusti Allah. Ngonek wis rasane abot banget, masalahe kae ora rampung-rampung, jurus pungkasan inggih menika tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, yang menyerahkan, yang mewakilkan segala urusan yang telah dia usahakan kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, tawakali kula panjenengan itu seperti tawakali burung. Ya, di hadis itu dikatakan bagaimana? Lihatlah burung-burung yang bertawakal. Pagi hari dia pergi dengan sarangnya dalam keadaan perut kosong, di sore hari dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Ya berarti tawakal ya usaha nih. Ora terus pasrah bongkokan. Kayak dene sahabat yang sowan wonten ngarsa telem Kanjeng Nabi, gawa onta. Ontane ora ditaleni, ora diuger. Kemudian Nabi tanya, di mana ontamu? Saya telah bertawakal kepada Allah. Nah, Rasul ngendika, tawakal kue, ontane diuger, bar kue pasrah, jaluk pitulung karo Gusti Allah. Artinya anak ikhtiarnya, ada doanya, ada tawakalnya. Nek Mbah Hanif selalu melengkapi usaha lahir nyambut gawe, usaha batin ndonga, tahajud, puasa dan lain sebagainya. Yang ketiga tawakal. Dulu kan sering ya wong nek agana masalah kon pada puasa, wong nek duwe cita-cita kon pada puasa. Asline kuwi bener ora? Bener mboten niku? Kan biar kalau sih ujian kon puasa. Ternyata perintah yang langsung seperti itu enggak ada. Tetapi itu dikaitkan wong sing agi puasa kue dongane mustajabah. Ya gitu loh. Sehingga kalau begitu kalau saya mengharapkan sesuatu, saya puasa dulu biar doanya itu tambah makbulah, diterima begitu. Sehingga kita jangan gampang menyalahkan gitu ya, menyalahkan orang anak dalilnya. Ya memang kalau yang khusus kon begitu enggak ada, tapi bahwa orang yang berpuasa akan dikabulkan doanya sampai dengan dia berbuka. Ya, itu kan ada sahih gitu ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini surat Luqman ayat yang ke-15. Kemudian ini dari Asma, an Asma binti Abi Bakrin qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah. Ya ini. Dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata ketika terjadi gencatan senjata dengan kaum Quraisy, ya, ada perjanjian damai, ibuku mendatangiku yang ketika itu masih musyrik.
Lalu aku meminta pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya, faqalat fakultu ya Rasulullah qaddimat alayya ummi wahia rohibah. Wahai Rasulullah, ibuku mendatangiku karena rindu padaku. Bolehkah aku menjalin silaturahim dengan ibuku? Beliau menjawab, ya. Sambunglah silaturahim dengan ibumu. Ini biyungnya musyrik, tapi ternyata Rasul tetap menghendaki mengajarkan Islam kepada kita semuanya untuk tetap berbuat baik dalam hal urusan keduniaan. Nek masalah ibadah dewek-dewek. Maukah aku beritahukan kepadamu sebesar-besar dosa yang paling besar? Ya, beliau menyampaikan ini 3 kali. Biasanya kalau diulang-ulang berarti sesuatu yang disampaikan Nabi itu sesuatu yang sangat penting. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya. Maukah aku beritahukan pada kalian dosa sebesar-besar dosa besar itu ya. Salasan kulna bala ya Rasulullah. Nah, beliau mengucapkan sampai salasan ping 3. Bala nggih purun duh Kanjeng Rasul. Qala al isyrak billah. Siji syirik maring Gusti Allah. Wa uquq al walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian serta camkanlah dan saksi palsu dan perkataan bohong. Maka Nabi selalu mengulangi dan persaksian palsu sehingga kami berkata semoga Nabi diam. Jadi durhaka itu dosa gede dari dosa gede. Dosa besar dari dosa besar. Termasuk saksi palsu ini hati-hati. Bohong. Sekarang banyak terjadi seperti itu. Ya, kemarin ada namanya Ibu Ira. Ya Masya Allah ya. Ibu Ira itu wakil ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau sudah bekerja di Amerika 17 tahun. Gajinya sangat besar. Tahun berapa mungkin 2020-an atau berapa disuruh pulang. Untuk apa? Untuk memperbaiki BUMN. Masyaallah ya. Untuk BUMN. Wis gajine gede nang kana ditinggal, kon bali maring Indonesia, kon dandani perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. ASDP. Sing dalam keadaan bangkrut. Kon dandani, didandani Pak. Bahkan itu setiap tahun keuntungannya hampir 1 triliun. Beliau mengakuisisi tuku perusahaan. Ujung-ujungnya dihukum 4,5 tahun. Aneh, di pengadilan itu hakim semua, baik hakim ketua maupun 2 anggota hakim mengatakan tidak serupiah pun Ibu Ira kuwi korupsi. Ning bisa dihukum. Sehingga rame itu di TikTok itu, di media sosial rame. Saya disuruh pulang untuk membangun negaraku, setelah pulang saya dipenjara oleh negara saya. Masya Allah. Orangnya sangat sederhana, sangat bersahaja. Dihukum 4,5. Alhamdulillah banyak advokasi, banyak yang membela, kemudian terdengar oleh Pak Presiden, kemudian Pak Presiden memberikan rehabilitasi. Jadi direhab ya, diperbaiki namanya dan tidak dihukum. Niku saniki KPK nggih. Aneh-aneh saniku nggih. Itu KPK nggih. Kemudian KPK kan member ora salah gitu ya. Ora
jadi cermat sekali. Nah, sekarang sering begitu. Nah, itu biasanya ada saksi-saksi yang memutarbalikkan fakta. Para saudara rahimanallah, dan ini dosa besar. Nah, ini dosa besar. Durhaka, saksi palsu, ora weruh ngomongi weruh, dan itu kemudian menjadikan kerugian besar bagi pihak lain, termasuk bohong, nggoroi, ya, itu termasuk dosa besar. Saking pentingnya Nabi itu ngendika itu berulang-ulang sampai sahabat itu mengharap agar beliau tidak mengulangi lagi dengan diam. Insyaallah kita lajengaken wonten ing kesempatan ingkang badhe dateng. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.